الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat-nikmat lainnya yang selama ini kita rasakan, dan semua itu patut kita syukuri. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka aku berjanji akan menambah nikmat itu. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Lebih kurang setengah jam ke depan kita akan menggali berbagai hal, terutama tentang Islam, supaya Islam kita ini semakin lama semakin kokoh, semakin lama semakin kuat, dan semakin lama semakin meningkat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara menyeluruh, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Jadi kalau Islam itu Islamian, jangan mudah goyah, jangan mudah dirayu, sehingga kita melepaskan kekokohan Islam itu. Jadilah Islam yang kuat, yang kokoh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah, secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan ikuti jejak langkah setan. Karena banyak orang Islam masih senang dengan jejak langkah setan. Banyak orang Islam yang rajin sholat, tapi rajin juga berjudi. Rajin sholat, tapi rajin ngato wong. Masih ada umat Islam seperti itu. Rajin sholat, tetapi tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagimu setan itu musuh yang nyata. Kalau nyata-nyata setan sebagai musuh, kenapa kita ikuti jejak langkahnya? Karena setan akan mengajak kita ke neraka. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah.
Semua orang ingin hidup tenang. Apakah dia Islam atau tidak Islam? Apakah dia tua atau muda? Orang kaya maupun orang miskin. Semuanya ingin hidup tenang. Semua kita ingin hidup tenang. Di rumah kita ingin tenang, tidak sering bertengkar dengan keluarga. Di kantor, kalau kita punya kantor, kalau kita punya lembaga atau bekerja di suatu lembaga, kita juga ingin tenang. Di RT kita tinggal, kita juga ingin tenang di RT kita. Di kelurahan kita ingin tenang. Kita tinggal di kota sekarang yang kita tempati ini, kita juga ingin tenang. Kita tinggal di wilayah kita, semua kita ingin tenang. Kita tinggal di suatu negara pun kita ingin tenang, ingin nyaman di negara itu. Karena ketenangan, kenyamanan itu adalah idaman semua orang. Walaupun dalam Al-Quran untuk membuat ketenangan dan kenyamanan itu hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang. Kalau orang ingat Allah, tidak mungkin melakukan kejahatan. Kalau orang yang selalu melakukan kebaikan, akan membuat jiwanya akan tenang karena dia ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana menciptakan suasana tenang itu selain dari zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana kita berada? Terutama di wilayah kita, terutama di negara Indonesia yang kita cintai ini. Supaya tatanan ketenangan itu kita rasakan, maka harus ada pemimpin yang membuat kita jadi tenang. Di rumah tangga ada pemimpin, di RT ada pemimpin, di lurah ada pemimpin, di kota ada pemimpin, di provinsi ada pemimpin, dan di suatu negara pun ada pemimpin, ada imamnya. Kalau yang memimpin itu benar, kita akan jadi tenang. Kepala rumah tangga memimpin dengan benar, rumah tangga itu tenang, akan nyaman. Kepala daerah memimpin dengan benar, daerah itu akan nyaman. Dan suatu negara dipimpin dengan benar, negara pun akan jadi tenang. Kita mengidam-idamkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mengidam-idamkan negeri yang thayyib, negeri yang baik. Negeri yang baik itu yang aman, yang nyaman, yang tenang, yang tentram. Wa rabbun ghafur, dan penduduknya senantiasa diberikan oleh Tuhannya keampunan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Di kesempatan ini kita akan mengungkapkan beberapa kriteria pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena kalau pemimpin itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, insya Allah nyaman, insya Allah tenang. Tapi kalau sudah melanggar ketentuan Allah dan Rasul, akan kacau. Siapa yang kacau? Yang dipimpinnya dan pemimpinnya juga akan kacau. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kriteria pemimpin dalam Islam yang pertama itu adalah taat. Jadi kalau kita mau milih pemimpin, pilih pemimpin yang taat. Taat beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita taat dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa dzalika ahsanu ta'wila.
Kata Allah, taatilah Allah dalam Al-Quran. Ati Allah. Bagaimana taat kepada Allah? Semua perintah Allah dilaksanakan. Semua larangan Allah ditinggalkan. Itulah taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, laksanakan. Yang dilarang Allah, tinggalkan. Allah perintahkan sholat, laksanakan. Ditinggalkan, berdosa. Allah perintahkan berbuat baik, jangan berbuat jahat. Semua yang diperintahkan Allah, laksanakan. Itulah tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taat kepada Allah itu juga mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pemimpin sudah taat kepada Allah, taat beribadah, insya Allah yang dipimpinnya akan aman, akan nyaman. Tapi kalau pemimpin sholat tidak, baca Quran tidak bisa, dengan maksiat senang, bagaimana dia akan bisa membuat orang nyaman? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taat kepada Allah itu diiringi dengan ibadah dan pengabdian. Sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia ini hanya untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Kita diciptakan ini cuma untuk beribadah, cuma untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah menyebutkan kita diciptakan selain dari itu? Tidak. Walaupun apa yang kita kerjakan di dunia ini banyak yang tidak bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengabdi kepada Allah bukan sholat saja, bukan melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib saja, tapi mengabdi kepada Allah itu melaksanakan semua yang baik yang diperintahkan Allah, maka dia akan bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang yang jujur, pengabdian, ibadah. Suami yang baik, ibadah. Istri yang benar, ibadah. Atasan yang baik, ibadah. Bawahan yang baik, ibadah. Jadi semua yang kita laksanakan apabila baik, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengabdian. Makanya dalam Islam, kalau pemimpin itu harus yang taat, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain dari taat, pemimpin dalam Islam itu adalah dekat dengan Allah. Kalau pemimpinnya dekat dengan Allah, insya Allah dia akan terlindungi. Insya Allah dia akan dijaga. Insya Allah dia akan diselamatkan. Dan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia dekat dengan Allah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Karena apabila Allah sudah menolong, tidak ada lagi yang bisa mencelakakan. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, tidak ada lagi yang bisa membantah. Idza arada syai'a ayyaqula lahu kum fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak tentang sesuatu, cukup berkata kun, jadi, maka jadilah. Pemimpin yang benar, kalau Allah sudah berkehendak, akan terciptalah pemimpin yang benar itu. Kum fayakun. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi kriteria pemimpin dalam Islam selain dari taat, beribadah dan mengabdi kepada Allah adalah dekat dengan Allah. Kalau sudah taat, beribadah dan mengabdi kepada Allah lalu dekat dengan Allah, mana ada lagi celah untuk terjadinya ketidaknyamanan. Akan dirasakan kenyamanan dan ketenangan itu dekat dengan Allah. Cuman persoalannya sekarang, sudahkah pemimpin dalam Islam itu
dekat kepada Allah. Kalau belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kecenderungan untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dekat dengan Allah, tidak berani lagi. Dia dekat dengan Allah, ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, wah, tidak mungkin lagi. Dan orang yang dekat dengan Allah, Allah akan kabulkan doa dan permohonannya. Sebutkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ditanya kepada Muhammad tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah itu dekat dengan hambanya. Cuman kadang-kala hambanya tidak dekat dengan Allah, tidak nyambung. Allah dekat dengan hambanya, tapi hambanya tidak dekat dengan Allah, tidak nyambung. Yang nyambung itu Allah dekat dengan hambanya, hambanya juga dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengatakan dekat dengan hambanya, lalu hambanya menjauh, ya tidak nyambung. Karena Allah dekat dengan hambanya, apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan, akan ijabah doa-doa orang yang memohon kepadaku. Orang yang dekat dengan Allah, doanya diijabah oleh Allah. Kalau doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan koreksi. Mungkin kita belum dekat dengan Allah, mungkin kita masih jauh dengan Allah, sehingga doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dikabulkan doa itu, falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan perintahku dan beriman kepadaku. Untuk dekat dengan Allah, laksanakan perintah Allah. Dasarnya apa? Iman. Melaksanakan perintah Allah dengan dasar iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Termasuk Allah maha pengabul doa. Kalau kita yakin Allah maha segala-galanya, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, mana mungkin lagi kita akan melakukan kejahatan. Nak maling, Allah nengok. Nak ngomong jahat, Allah dengar. Ingin menyembunyikan sesuatu, Allah tahu. Kalau keyakinan itu sudah ada dalam diri kita, insya Allah kita akan berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Dan kalau kita senantiasa berbuat baik, insya Allah kita akan merasakan kenyamanan dan ketenangan itu. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi pemimpin dalam Islam itu taat beribadah, mengabdi kepada Allah, lalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pemimpin dalam Islam itu yang baik adalah yang jauh dari dosa. Kalau pemimpin banyak dosa, senang nian dengan dosa, senang nengok dak keruan, gemar dengan dosa. Walaupun dosa itu memang melakukannya bagi sebagian orang, terutama yang tidak beriman, menyenangkan. Dapat duit banyak dengan korupsi, menyenangkan. Duit banyak, kerja besar. Itu baiknya ya. Jangan mendengar yang dilarang, jangan mendengar yang tidak keruan, apalagi fitnah, apalagi gosip. Lisan kita jauhkan dari dosa, jangan bicara yang mengandung unsur dosa. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis, falyaqul khairan aw liyasmut. Bila tidak bisa bicara baik, ya lebih baik diam. Ingin menghindarkan mulut kita ini dari dosa, supaya kita tidak banyak dosa, tidak nyerempet kepada dosa,
maka kalau yang kita bicarakan itu tidak baik, lebih baik kita diam, tidak bicara. Karena tidak akan menimbulkan dosa. Kecuali bicara hanya yang baik-baik saja. Tangan kita jauhkan dari dosa. Jangan mengambil hak orang. Jangan menyakiti orang. Kaki kita juga dijauhkan dari dosa. Jangan melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Dan bahkan hati kita juga harus kita sucikan dari dosa. Jangan sampai mempunyai sifat-sifat tercela. Apakah itu angkuh, sombong, rakus, tamak, dan sifat-sifat tercela lainnya. Jadi kalau pemimpin yang sudah jauh dari dosa, insya Allah nyaman. Insya Allah aman. Insya Allah akan tercipta yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang nyaman. Dan itulah harapan kita semua. Jauh dari dosa. Karena orang yang gemar melakukan dosa, Allah akan timpakan beberapa hal kepadanya. Yang pertama, orang yang gemar melakukan dosa, Allah akan buat jiwanya tidak tenang. Hatinya tidak tentram, selalu resah, selalu gelisah. Kita lihatlah, mana ada orang yang banyak berbuat dosa, jiwanya tenang, tidak ada. Ada wong maling motor. Sudah maling motor dikejar-kejar wong, masuk rumah berhasil. Apakah dia di rumah tenang? Tidak tenang. Sekarang wong maling motor berhasil maling motor, lalu sampai di rumah, duduk-duduk, minum kopi sambil merokok, goyang-goyang kaki. Sekarang. Sudah maling motor, dia gersah, dia gelisah, dia tidak nyaman. Takut ada wong yang ngejar, takut polisi akan datang. Tidak nyaman, keluar rumah tidak berani. Makanya orang yang berbuat dosa, Allah buat jiwanya tidak nyaman, jiwanya tidak tentram. Yang berikutnya, orang yang gemar melakukan dosa, Allah sering timpakan musibah kepadanya. Baik musibah itu dalam skala besar maupun musibah itu dalam skala kecil untuk dirinya sendiri. Orang gemar melakukan dosa, Allah sering timpakan musibah. Banyak sekali musibah yang akan ditimpakan kepada orang yang senang melakukan dosa. Yang ketiga, orang yang gemar melakukan dosa, Allah akan jauhkan rezeki darinya. Karena senang melakukan dosa, rezeki ini saronyan. Dapat rezeki ini susahnya. Ternyata banyak melakukan dosa. Oleh karena itu pemimpin yang baik dalam Islam itu yang jauh dari dosa. Bukan yang gemar melakukan dosa. Semoga kita dapat itu. Dengan mendapatkan itu, kita akan merasakan yang namanya ketenangan atau kenyamanan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Lalu pemimpin kriterianya yang masuk dalam pemimpin yang benar dalam Islam adalah yang amanah, yang jujur, yang dapat dipercaya. Kalau pemimpin senangnya bohong, hancurlah yang dipimpinnya. Pemimpin rumah tangga suka berbohong, lama-lama bohongnya ketahuan, ributlah rumah tangga itu. Apalagi memimpin dalam skala yang besar. Kalau tidak jujur, suka berbohong, lama-lama ketahuan kebohongannya, maka hancurlah kepemimpinannya. Amanah, jujur, dapat dipercaya oleh siapa? Oleh siapa saja, oleh semua orang. Nabi itu bukan saja dipercaya oleh sahabat, orang dekatnya, musuhnya pun percaya kepada Nabi. Jadi musuhnya pun percaya kepada Nabi. Bagaimana kalau pemimpin bisa jujur, bisa dipercaya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau pemimpin jujur, amanah, bisa dipercaya, insya Allah akan aman. Kemudian pemimpin dalam Islam itu bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan yang dipimpinnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu itu adalah pemimpin. Jadi semua kita ini pemimpin. Tapi akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinanmu. Dalam hadis sebutkan al-imamu ra'in. Imam pemimpin. Minta pertanggungjawaban. Warrajulu ra'in. Suami. Suami pemimpin. Fi ahlihi. Dalam keluarganya. Pemimpin keluarga itu suami. Berarti suami jadi pemimpin juga, tapi jadilah pemimpin yang benar. Bahwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Suami yang bisa memimpin, bisa menjadikan keluarganya baik. Kalau suami membiarkan istrinya melakukan perbuatan jahat, berarti suami tidak memimpin istrinya. Suami tidak mendidik anaknya ke jalan yang benar, berarti suami tidak menjadi pemimpin dalam keluarga. Suami pemimpin. Istri juga pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatu. Istri juga pemimpin. Fi baiti zaujiha. Di rumah tangganya. Pemimpin keluarga suami, pemimpin rumah tangga adalah istri. Jadi untuk mengatur rumah tangga itu adalah istri. Kalau istri tidak ngurus rumah, tidak ngurus anak, tidak ngurus suami, berarti dia lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Karena dia juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan pembantu juga adalah pemimpin. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Pembantu juga pemimpin. Apa yang dipimpin oleh pembantu? Dia harus mengamankan harta majikannya. Kalau harta majikannya hilang, pembantu harus bertanggung jawab. Karena dia pemimpin di rumah itu. Lebih parahnya lagi ada pembantu yang bawa lari harta majikannya. Nah itu lebih parah lagi. Padahal dia seharusnya menjaga harta majikannya, tapi dia malah bawa lari harta majikannya. Makanya di akhir hadis itu, Rasulullah menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinanmu. Jadi pemimpin dalam Islam itu adalah yang bertanggung jawab. Jangan ngomong baik, jangan berkoar-koar saja, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Lalu pemimpin dalam Islam itu ahli di bidangnya. Kalau Rasul itu memiliki sifat cerdas, fatona. Pemimpin harus cerdas. Kalau pemimpin lolo, pemimpin ongo-ongo, gimana? Gimana mau berhasil? Gimana mau nyaman? Gimana mau tenang? Pemimpin dalam Islam itu harus cerdas. Nabi pemimpin, dia memiliki sifat cerdas itu, pinter. Ahli di bidangnya, cerdas. Kalau pemimpin tidak menguasai bidangnya, tidak cerdas, nanti hancur. Iza wusidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, tunggu saja kehancuran. Hancur.
Kalau diserahkan kepada yang tidak ahlinya. Maka pemimpin itu harus ahli, harus pintar, harus cerdas. Itu kriteria pemimpin dalam Islam. Dan yang terakhir, pemimpin itu, ini yang lebih penting, mencintai dan dicintai. Pemimpin harus mencintai yang dipimpinnya. Dan sebaliknya, yang dipimpinnya juga mencintai pemimpinnya. Adalah pemimpin yang sesuai dalam ajaran Islam. Kalau dia mencintai yang dipimpinnya, tapi yang dipimpinnya tidak senang dengan dia, akor. Atau sebaliknya, maka pemimpin yang benar dalam Islam itu mencintai dan dicintai. Kalau kepala keluarga memimpin di rumah tangga, dia mencintai keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Istrinya juga, anak-anaknya juga mencintai pemimpin di rumah tangga itu. Dalam suatu wilayah, pemimpin itu mencintai rakyatnya. Dan rakyatnya pun senang kepada dia. Makanya rakyat akan memilih pasti pemimpin yang dia senangi. Tapi pemimpin yang dia senangi itu yang bagaimana? Tentu kalau dalam Islam ya, yang taat beribadah, taat mengabdi kepada Allah, dekat dengan Allah. Kalau dia memilih pemimpin yang benar, yang dia senangi, tidak senang berbuat dosa. Pemimpin gemar melakukan dosa, waduh usah, untuk apa? Lagi kita ikut-ikutan melakukan dosa, selama inilah menjauhi perbuatan dosa, dipimpin oleh orang yang gemar dosa, akhirnya ikut-ikutan berdosa. Pemimpin dalam Islam dan bertanggung jawab, kemudian ahli, pintar, dan yang terakhir mencintai dan dicintai. Kalaulah kita berhasil mewujudkan itu, pemimpin yang taat dan dekat kepada Allah, pemimpin yang jauh dari dosa, pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab, pemimpin yang ahli, yang cerdas, lalu dia mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Insya Allah, itulah pemimpin ideal menurut Islam. Kalau memang itu berhasil, kita akan merasakan yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.